Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Lutfi. Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah, Bu. Hari ini Bu Risa akan melakukan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching ini. Ya benar Pak. Jadi Ibu nanti akan melakukan coaching. Coach dan coachee nanti saya akan amati dan saya nilai sesuai rubrik apakah sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan nanti coachee bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kan, Bu? Boleh, silakan Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat proses coaching ini, Bu? Kompetensi inti coaching yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Pak. Jadi kompetensi spesifik yang Ibu inginkan nanti coachee dapat mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya. Terus kira-kira adakah indikator ketersediaan dari coaching ini, Bu? Nanti setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang saya alami Pak. Ya, jadi indikator ketersediaannya nanti coachee dapat menemukan solusi dari langkah-langkah rencana permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, bisa? Siap, terima kasih Pak. Sama-sama ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Sarin. Apa kabarnya Bu? Kok sepertinya Bu Sarin sedang gelisah begitu ya? Iya nih Bu, apakah Bu Riza sedang longgar hari ini? Boleh minta waktunya sebentar tidak Bu? Kebetulan saya sedang longgar Bu. Ada apa Bu? Apakah yang ingin Anda ceritakan? Begini Bu Riza, saya itu sedang ada masalah. Masalah apa Bu Sarin? Itu loh Bu, tentang hasil rapat pembagian tugas yang kemarin. Saya sebenarnya itu merasa bimbang Bu Riza. Bagaimana Bu Sarin? Begini Bu, saya itu merasa ragu dengan diri saya sendiri. Apakah saya bisa menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saya dengan baik atau tidak? Saya kan tahun lalu diamanahkan untuk mendapat tugas tambahan guru sebagai operator BOS, dan alhamdulillah bisa saya jalankan dengan baik. Tapi saat itu saya posisinya masih menjadi guru kelas 4. Nah, tahun ini tuh saya bergeser dari guru kelas 4 menjadi guru kelas 6, yang notabene menurut saya tanggung jawabnya lebih besar Bu. Sementara saya masih menjalani tugas sebagai operator bus juga, menghandle aplikasi si pintar, dan juga ditambah saya saat ini itu masih menjalani program pendidikan guru penggerak Bu Rizya. Jujur kok saya merasa galau ya Bu. Oh begitu Bu Sarin. Tapi sebelumnya saya tanya dulu Bu, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Sarin dapatkan? Nantinya saya ingin memperoleh tips Bu, bagaimana menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan saya tadi itu dengan maksimal. Baik Bu Sarin, jadi menurut Bu Sarin, apa yang membuat Bu Sarin merasa ragu pada diri sendiri? Saya membayangkan ke depannya Bu Riza, saya akan kewalahan dalam menghandle semua tugas-tugas tersebut. Begitu Bu. Menurut Bu Sarin sendiri, apa yang membuat Bu Sarin kewalahan dengan tugas-tugas tersebut? Saya kan belum terbiasa menjadi guru kelas 6 ya Bu. Jadi saya perlu mempelajari materi-materi kelas 6. Apalagi
apalagi kelas 6 ini kan memasuki kurikulum baru. Dan saya juga merasa belum bisa membagi atau memanajemen waktu dengan baik. Oh iya ya Bu, lalu apa yang bisa membuat Bu Sari bisa memanajemen waktu dengan baik? Apa ya Bu? Saya mencoba membuat skala prioritas dari berbagai kegiatan dan pekerjaan saya tadi, Bu. Bisa dijelaskan Bu bagaimana prakteknya dalam membuat skala prioritas tersebut? Saya akan memprioritaskan pekerjaan yang lebih penting dan urgent untuk segera diselesaikan terlebih dahulu, Bu Riza. Ya, itu bagus Bu, saya setuju dengan Ibu. Sehingga dengan adanya skala prioritas, maka semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan optimal. Jadi, sekarang apa rencana Bu Sahrin dalam menerapkan skala prioritas tersebut, Bu? Yang pertama, saya akan membuat jadwal harian ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal penting dan fokus terhadap pekerjaan yang urgent tadi untuk segera diselesaikan terlebih dahulu dengan maksimal, Bu Riza. Sip, setuju Bu. Dengan begitu, Bu Sahrin bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline dengan hasil yang maksimal. Lalu, apa komitmen Bu Sahrin terhadap rencana ini, Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat skala prioritas ini dengan konsisten dan maksimal, Bu Riza. Wah, bagus sekali Bu Sahrin. Saya sangat mendukung rencana Bu Sahrin. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Riza atas waktunya. Baik Bu, dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bu Sahrin sekarang? Ya Bu, alhamdulillah saya menjadi lebih lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu Riza dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya rasa perbincangan ini sungguh sangat luar biasa. Saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu, saya akan konsisten membuat jadwal dan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang diembankan kepada saya tadi, Bu Riza. Baik Bu, kira-kira adakah hal yang lain yang ingin Ibu perbincangkan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya. Terima kasih ya Bu Riza atas waktunya yang diberikan kepada saya. Iya Bu, sama-sama. Baik, kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coachingnya menurut Ibu sudah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan sudah berjalan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Boleh, silakan Pak. Apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Tadi saat saya melakukan proses coaching, saya sudah menggunakan alur delta, yakni menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching ini menggunakan alur delta. Nah, tadi saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching untuk menemukan tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nantinya dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga mengamati Ibu sudah fokus sekali dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Terus kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur delta Pak pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Ibu ingin belajar
belajar lebih dalam lagi tentang alur cerita agar proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses di kemudian hari. Terima kasih atas obrol-obrolnya dan sharingnya pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih kembali.